A barrage of Iranian ballistic missiles has rocked Israel's commercial hub, Tel Aviv, triggering multiple explosions and sending millions of residents scrambling for safety. Air raid sirens echoed across the country as incoming projectiles streaked through the night sky. The dramatic escalation comes as Tehran unleashes yet another wave of strikes in its intensifying confrontation with Israel. According to Israeli media reports, at least 15 explosions were heard across Tel Aviv following the arrival of cluster warheads fired from Iranian ballistic missiles. The strikes came shortly after Iran announced the launch of the 30th wave of its military campaign, known as Operation True Promise 4. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said the barrage included Khurramshahr, Fatah, and Khaybar ballistic missiles, as well as strategic drones aimed at Israeli targets. The IRGC said the strikes were directed at military and strategic locations linked to Israel and United States forces in the region. Israel dan Amerika Serikat sedang dalam keadaan genting dalam perang melawan Iran. Sederet kekacauan terus menghantam dua musuh Iran tersebut. Israel tiba-tiba ditinggal oleh Benjamin Netanyahu yang menghilang misterius. Perdana Menteri mereka ini sudah tidak terlihat batang hidungnya sejak 13 Maret. Muncul rumor Netanyahu sudah tiada. Sementara kabar lain menyebut ia melarikan diri ke Amerika Serikat. Kekacauan besar juga menghantam Amerika Serikat. Donald Trump sedang pusing 7 keliling karena pangkalan militer Paman Sam hancur lebur. IRGC dilaporkan berhasil melenyapkan 5 pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat. 2 kapal induk nuklir Amerika Serikat yang tersohor, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, juga dikabarkan menjadi target rudal-rudal Iran. Cetak Gol coba merangkum terpukulnya Amerika Serikat akibat kesombongan Donald Trump sebagai berikut. Teka-teki keberadaan Netanyahu mulai terungkap. IRGC terus menggempur Israel lewat gelombang serangan ke-42. Sejumlah wilayah di Israel menjadi sasaran rudal drone dan misil Iran. Tel Aviv hancur lebur setelah 4 jenis rudal dan 1 drone kamikaze Iran menerjang. IRGC tercatat meluncurkan rudal Emad, rudal Qadr, rudal Khaybar Sekan, dan rudal Fatah untuk menggempur jantung kehidupan Israel tersebut. Ledakan besar hingga kobaran api raksasa mengurung pemukiman Tel Aviv. Namun, kehancuran Tel Aviv ini masih berusaha disembunyikan oleh pemerintah Israel. Personil IDF akan menghalangi para jurnalis yang ingin meliput kehancuran di lokasi kejadian. Sensor ketat yang diberlakukan rezim Zionis ini sempat mendapat sindiran keras dari Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam propaganda Israel yang berusaha menyembunyikan serangan Iran. Araghchi menilai Israel tidak ingin dunia internasional melihat kehancuran mereka. Maka dari itu, negeri Zionis menggunakan segala cara untuk menutup arus informasi keluar. Netanyahu tidak ingin Anda melihat bagaimana angkatan bersenjata Iran yang kuat menghukum Israel atas agresinya, ujar Araghchi. Bahkan Menlu Iran menyebut Israel akan semakin kesulitan menyembunyikan kehancuran mereka. Pasalnya Iran baru saja memulai serangan besar-besaran. Setelah ini agresi negeri para mullah akan bertambah mengerikan. Berikut laporan dari pasukan kami di lapangan. Kehancuran total yang disebabkan oleh rudal kami, pemimpin yang panik, dan pertahanan udara mereka yang kacau, kami baru saja memulai, tegas Araghchi. Benar kata Araghchi, tidak peduli seberapa keras usaha pemerintah Israel menutupi semua ini, situasi chaos tetap terbongkar ke publik. Sebuah rekaman amatir menunjukkan warga Israel sampai harus melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah.
Mereka yang tidak punya akses untuk bersembunyi di dalam bunker terpaksa harus menggunakan stasiun kereta bawah tanah tersebut. Warga Israel menilai tempat ini tidak akan ditarget oleh rudal-rudal Iran. Dari momen ini kita bisa melihat betapa gagalnya pemerintah Zionis melindungi warganya sendiri. Situasi chaos di Israel semakin memburuk karena Benjamin Netanyahu tiba-tiba menghilang. Bahkan Perdana Menteri Israel ini mangkir dari rapat keamanan nasional. Pertemuan yang membahas strategi Israel dalam bertahan dan menyerang Iran dilewatkan begitu saja oleh Netanyahu. Rapat tersebut justru dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Katz. Media Al Arabiya melaporkan Netanyahu sampai sekarang belum diketahui statusnya seperti apa. Sejumlah kabar melaporkan Netanyahu sekarang tengah bersembunyi ke Amerika Serikat. Di sana, nyawa politikus yang akrab disapa Bibi ini diduga bakal lebih aman. Selain itu, Netanyahu juga bisa kembali berkumpul dengan putra tunggalnya, Yair Netanyahu. Sosok Yair sudah lebih dulu bersembunyi di Miami, Amerika Serikat. Sebelumnya, putra Netanyahu ini nyaris menjadi korban amukan massa saat demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh warga Israel yang mengecam rezim ayahnya. Sekarang ratusan orang juga berkumpul di Habirna Square Tel Aviv untuk memprotes perang melawan Iran. Ya, warga Zionis sendiri ternyata sangat membenci kebijakan agresi militer ke Iran. Dan kita semua sudah tahu siapa dalang di balik perang ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Benjamin Netanyahu. Menghilangnya sang Perdana Menteri membuat Israel kocar-kacir. Dan kesempatan ini langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Iran untuk menggempur habis-habisan. Pejabat tinggi Iran seperti Mohsen Razai telah memberikan ultimatum keras untuk Israel dan Amerika Serikat. Iran tidak akan mundur atau menyerah dalam perang kali ini. Karena sekarang negeri para mullah yang memegang kendali pertempuran, sementara negeri Zionis dan Paman Sam sedang dalam posisi terdesak. Amerika terpukul, pangkalan militernya hancur. Pelarian Benjamin Netanyahu ke Washington rupanya tidak langsung menyelesaikan masalah. Israel justru semakin sulit mendapat pertolongan militer dari Amerika Serikat. Angkatan bersenjata Paman Sam ternyata juga sedang babak belur di lapangan. Baru-baru ini, IRGC menyerang fasilitas pangkalan militer Amerika yang berada di kawasan Arab. Pasukan elit Teheran berhasil menghancurkan pangkalan militer rahasia di Arab Saudi. Serangan rudal presisi ini membumi hanguskan aset triliunan dolar Angkatan Udara Washington. Kabarnya sebanyak 5 pesawat pengisi bahan bakar ludes terbakar tanpa sisa. Ledakan besar tersebut melumpuhkan kestabilan udara jet tempur siluman milik negara yang dipimpin Donald Trump. Pasukan Amerika Serikat dipastikan kehilangan jangkauan udara jarak jauh secara permanen. Kekuatan yang dulunya dielu-elukan sebagai yang paling tersohor di jagat raya, kini hancur berkeping-keping. Serangan mematikan Persia ini nyatanya baru permulaan dari penghancuran skala besar. Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri bersumpah gak akan berhenti melancarkan agresi. Pihaknya memastikan tidak akan berhenti menyerang pangkalan militer Amerika. Araghchi memperingatkan Amerika Serikat bahwa pangkalan di Uni Emirat Arab akan hancur lebur di operasi berikutnya. So the reaction will be clear. Last night they have attacked Khark Island and Abu Musa Island with the artillery rocket system
HIMARS, as they call it, which is a low-range rockets. And they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack us by these kind of, rockets. And this is absolutely Which unacceptable. neighbors, sir? Well, the last night attacks were tracked by our forces, and now it is clear that they are fired from UAE, from two locations in the UAE, from in Ras Al Khaimah, and from a location very close to the city of Dubai. And it is very, dangerous that they use highly populated areas to launch, rockets against us. Operasi militer hanya menargetkan fasilitas Amerika Serikat yang digunakan untuk membantai warga. Menlu Iran sudah memperingatkan seluruh warga sipil Timur Tengah untuk segera mengungsi. Kehebatan armada laut Iran juga membuat militer Washington menangis darah ketakutan. Trump benar-benar terpukul karena Iran berhasil mengalahkan kapal USS Abraham Lincoln. Aset laut terbesar kebanggaan Amerika Serikat itu dikabarkan mengalami kerusakan parah akibat hantaman rudal. Kapal nuklir USS Abraham Lincoln dikejar hingga ditembaki meriam Mark 45. Drone tempur meledak di lambung pelat baja hingga membuat kapal raksasa tersebut oleng. Dengan serangan super agresif dari Iran, nyali tentara Paman Sam langsung ciut. Serdadu Amerika Serikat berbondong-bondong melarikan diri keluar dari kawasan Selat Hormuz dan banyak tentara yang tewas tenggelam saat mencoba mengevakuasi diri dari kapal. Kekalahan besar ini juga dibarengi dengan kehancuran psikologis pasukan armada musuh. Kabarnya banyak tentara angkatan darat Amerika yang terkena mental dan depresi. Mereka sama sekali tidak sanggup menghadapi hujan peluru kendali tanpa henti. Operasi penjugatan musuh juga sukses menghancurkan urat nadi pasokan energi Amerika. Drone bunuh diri buatan Iran menghantam keras 2 kapal tanker minyak armada Paman Sam. Kobaran api membakar habis jutaan barel bahan bakar di lautan lepas. Taktik penyiksaan tanpa ampun ini memicu kerugian besar bagi Amerika Serikat. Ekonomi negara kapitalis itu anjlok tajam karena kekurangan suplai bahan bakar. Harga minyak mentah domestik meledak mencekik leher seluruh warga masyarakat sipil. Pada akhirnya, Trump terdesak untuk mengemis agar bisa membeli minyak mentah dari Rusia. Kesombongan Presiden Amerika ini mendadak hancur dihantam serangan balasan negeri para mullah. Rompi parasut mencegah kamu dari masuk angin saat berlibur. Cek linknya untuk mendapat harga termurah. Bagaimana Amerika Israel bisa bertahan lama? Dengan rentetan kehancuran massal ini, publik internasional mulai bertanya-tanya, bagaimana Israel dan Amerika bisa mempertahankan kesombongan dalam konflik untuk waktu yang lebih lama? Kenyataan pahit yang diderita membuktikan bahwa mesin perang kedua negara penjajah ini sudah mati. Baik Zionis dan Amerika dikabarkan sudah kehabisan amunisi akibat perang jangka panjang. Rudal dan drone mereka mulai menipis dan membutuhkan waktu lama untuk memproduksi kembali. Anggaran triliunan dolar yang sudah dikeluarkan ternyata tidak sanggup mengimbangi kuantitas milik Iran. Pabrik pembuat rudal Patriot Amerika tidak bisa memenuhi tenggat waktu produksi. Krisis mencekam ini membuat Israel kehilangan. Bencana amunisi ini masih diperparah dengan ancaman kelaparan di wilayah sendiri. Kabarnya Israel juga kacau balau karena persediaan logistik pangan hanya tersisa 15%. Rantai pasokan suplai barang terputus total akibat blokade Iran yang sangat ketat. Jutaan pendatang ilegal kini menangis kelaparan di dalam kamp pengungsian yang gelap gulita. Namun, sang penguasa Gedung Putih rupanya masih enggan mengakui kekalahan telaknya. Trump tetap dengan sikap sombongnya menolak mundur dari arena medan pertempuran. Presiden arogan itu bersikeras tetap meladeni perang mematikan melawan kekuatan Persia. Politisi 79 tahun ini nekat melanjutkan operasi militer meskipun negaranya harus berhutang. Dilansir dari data CBO atau Kantor Anggaran Kongres, Amerika sudah berhutang sekitar 16,9 kuadriliun dalam 5 bulan terakhir. Anehnya, dana tersebut mayoritas digunakan untuk memperkuat amunisi perang. Amerika rela mendapatkan jutaan uang kertas yang digunakan untuk membeli senjata yang saat ini sudah hancur. Langkah gila ini semakin mendekatkan Washington ke jurang resesi terburuk dalam sepanjang sejarah.
Inflasi yang terjadi di dalam negeri dipastikan akan membunuh perekonomian warga negara menengah, dan sialnya lagi di kubu seberang Iran justru terlihat semakin tangguh dan solid. Banyak yang memprediksi kalau kekuatan Iran justru sama sekali tidak berkurang. Kapasitas fasilitas militer dan produksi senjata bangsa Persia dipastikan semakin bertambah. Statement ini diimbangi dengan kebanggaan pejabat senior IRGC, yakni Mohsen Rezaei, memamerkan stok rudal Iran. Ia menyebut Iran masih mampu perang dalam waktu yang sangat lama. Pasalnya, negeri Persia memiliki banyak sekutu kuat yang bisa diminta untuk bergabung. Salah satunya adalah Korea Utara yang memiliki rudal nuklir militer. Sementara itu, Amerika dihadapkan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Negeri Paman Sam disebut hanya bisa meminta pertolongan kepada Jepang yang kekuatan militernya gak terlalu diperhitungkan. آقای ترامپ موشک‌های ایران پایان ناپذیره. تاد شما تمام شده، شما رفتید این پول بندگان خدا از کره جنوبی رو که خریده بودن و امید بسته بودن، شما اینو در مقابل یک کشور اتمی کره شمالی که سر مرز الان همدیگه رو میبینن. خب خود این بحران از نظر امنیتی و ریسک سرمایه گذاری در کره جنوبی درست میکنه. فشار آوردن از ژاپن مثلا کمک بگیرن، چون تنگه هرمز هم از طریق خود دریا، هم از طریق زمین نزدیک، هم از طریق زمینهای دور قابل بسته شدن هست. این مثل این است که ما پشت گردن آمریکا رو گرفته باشیم، تا میخواد تکون بخوره یه سیلی محکم میذاریم تو گوشش. Apalagi negeri Paramullah sudah memberikan bukti dengan memarkan koleksi di gudang bawah tanah. Tempat penyimpanan rahasia ini dipenuhi dengan amunisi canggih generasi terbaru. Kekayaan amunisi perang ini merupakan buah kerja keras warisan Ayatollah Ali Khamenei. Ex-pemimpin tertinggi Iran ini bekerja keras selama masa jabatan untuk memproduksi dan menciptakan senjata terkuat. Dengan fakta yang ada saat ini, sekutu Amerika dan Israel diprediksi bakal makin pusing. Kedua negara sombong baru menyadari bahwa Iran bukanlah musuh yang bisa diruntuhkan. Trump dikabarkan sudah stres karena salah memperhitungkan kekuatan negeri Paramullah. Dalam perang yang sudah terjadi 2 pekan, Iran belum menunjukkan tanda-tanda goyah sama sekali. Amerika sudah kehabisan taktik dan para jenderal militer Pentagon mulai ketakutan. Kepanikan tingkat dewa ini akhirnya merambat ke negaranya sendiri. Banyak warga sipil yang sebenarnya khawatir dengan adanya serangan rudal, apalagi jarak strategi bukanlah masalah bagi buat Iran mendaratkan senjata penghancurnya ke Washington. Oleh sebab itu, masyarakat mulai berbondong-bondong untuk melakukan protes keras. Jutaan rakyat dilaporkan kompak memblokir jalan raya di sekitar area pemerintahan. Bahkan kekhawatiran juga langsung disampaikan oleh anggota parlemen Partai Demokrat, Chuck Schumer, memberikan pernyataan keras untuk menentang pemerintahannya sendiri. Ia menyebut kalau perang harus dihentikan karena hal-hal itu bertolak belakang dengan kemauan masyarakat. Melalui semua perubahan ini, semua kekacauan ini, harga minyak yang lebih tinggi, meningkatnya korban, peningkatan permusuhan, orang Amerika mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa? Mengapa Amerika berperang? Orang Amerika tentu tidak menginginkan perang. Orang Amerika tidak meminta ini, katanya. Tekanan besar ini memastikan pemerintahan Paman Sam dalam keadaan yang terpojok. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand RT Footwear yang kini diskon 68%, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan telak Amerika Israel melawan Iran. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini menjadi penanda pasti hancurnya kesombongan kapitalis Amerika Serikat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.